Saya nggak pernah komen di media, nggak pernah bikin konten di media. Benar nggak? PRT, boleh sedikit diceritakan kembali PRT Kronologisnya kronologisnya seperti apa nih? Ya biar tidak berat sebelah pemberitaan Pak RT. Dengan Iya. biar nggak simpang siur pemberitaan, Pak. Jadi saya kira jam 9:30 saya datang ke sini, saya ketemu orang-orang masjid, saya bilang kalau PKM menarik masjid, tiba-tiba Bang Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Kutubi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini. Ya silakan, saya bilang gitu kan. Udah selang 15 menit nggak nyampe, dia datang. Ada berapa banyak sapinya Pak? Satu ekor sapi, satu ekor kambing. Saya bawa ke sana. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan di masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya bikin bagian sama asisten yang bilang, iya Pak, saya udah mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya bener dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan? Satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya. Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya, minta tolong Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan uang 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak, seandainya saya buat ngangkat itu, karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi besar, saya bukan orang profesional itu. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok, sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu. Ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngecapein gua. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mempersiapkan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya dah main semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Gitu aja. Pak RT, maaf sebelumnya, menurut versi dari Mbak DP katanya ada miskomunikasi sebenarnya nih antara Pak RT dan Pak Ustadz. Nah, emang gimana sih ceritanya Pak RT? Saya pagi datang, tiba-tiba datang dari, kan saya bilang tadi, saya pagi datang ke masjid seperti rutinnya biasa saya kesini karena lagi ada perbaikan sedikit-sedikit di masjid. Terus dapat informasi dari anak-anak bilangnya, Bang, tadi Pak Ustadz Kutubi bilang Bu Dewi Persik mau korban di sini. Nah, ya udah silakan, kita terima. Mau kurban loh.
bukan mau menitipkan, ya kan? Tapi informasi beliau katanya mau dititipin. Kita bukan lembaga penitipan, bos. Ya kan? Itu aja benar. Coba aja menurut kalian semua gimana? Tapi katanya Bu Dewi tadi karena emang dia lagi sibuk sendirian dan dia perempuan sendirian butuh perhatian dari pihak masjid gitu. Nah, perhatian kan harusnya kalau emang dia itu komunikasi dong. Empati. Dia komunikasi dong ke kita, kan nggak ada komunikasi ke kita. Datang dia nitipin mau ngambil, dia nggak ada komunikasi ke kita, nggak apa, tiba-tiba mau diambil. Apa itu bukan penitip, dia naruh di sini kita jagain selama berapa jam, apa bukan bentuk empati namanya? Kalaupun itu dia bilang nitip, kan dia bilang apa? Ada video serah terimanya. Bahwa saya saudara, kalau dibilang saya nolak di mana? Mungkin Pak RT, mediasinya untuk jadi sedikit Pak RT, tadi juga dari pihak MIDP ada menyinggung perkara soal kayak pembagian sembako itu, maksudnya gimana ya Pak RT? Nih, saya nggak pernah berhubungan urusan sembako dengan Dewi Persik, ya kan? Saya nggak pernah membagikan, kecuali saya pernah sekali, itu pun barangnya diambil dari rumahnya Dewi, diangkut melalui pakai motor per 2 orang, anak-anak orang tunai yang mengantarkan. Setelah itu katanya saya diisukan saya nggak amanah karena banyak yang nggak sampai. Nah kan dari dia ngambil, dari rumah dia, bukan di drop ke rumah saya terus disampaikan. Nah terus anak-anak itu terus kemana? Nah setelah itu udah nggak ada lagi. Saya nggak pernah lagi berhubungan dengan yang namanya Dewi Persik. Semenjak kejadian itu, Pak RT? Iya, karena mungkin dia beranggapan dia nggak percaya, entah itu nggak percaya karena memang dia nggak percaya, apa karena masukan dari orang, saya nggak tahu. Kalau masalah amanah, maaf, silakan ente semua ini tanya ke warga saya, biar mereka yang jawab masalah itu. Pak RT sendiri sudah berapa lama sih menjadi seorang RT? Maaf saya tanya itu. Saya 5 tahun. Nah Pak RT, 5 tahun menjadi RT di sini dan memang dari dulu warga di sini. Oh, saya asli sini. Bahkan Mung- punya kakek buyut saya. oh Pak RT, Mungkin ada keluhan dari masyarakat kah atau warga sekitar? Apa tuh? Mungkin ada keluhan-keluhan apa Saya, ketika keluhan saya. enggak, bukan maksudnya ketika kemarin Keluhan tentang apa? Masalah ini, masalah sapi ini. Ya warga saya dari kemarin pengen demo karena PRT-nya nggak seperti itu masalah dagang. Di lingkungan ini boleh ditanya, khususnya di RW 04 ini, masjid ini atau dulu baru ini masjid ini adalah percontohan pembagian daging kurban yang paling tertib. oke. Nah Pak RT, mungkin sedikit menarik ke belakang. Nah, MIDP sendiri kalau sebelum masalah ini ya, dia bersosialisasi ke warga sendiri atau ke di lingkungan ini seperti apa sih Pak RT? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi saya yang jelas saya nggak pernah. Kalau dari omongan dari masyarakat sendiri, maksudnya ada Ya nggak pernah lah, orang mereka nggak pernah ketemu. oh nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Berarti bisa dikatakan Boleh ditanya lah, nanti jangan nanti saya nggak punya kapasitas buat menjawab itu ya. Karena kita nggak tahu, waktu saya nggak 100% ngawasin beliau, langkah beliau ya kan. Tapi memang tiap tahun seorang Dewi Persik ini memberikan sebuah kayak semacam pembagian daging kurban atau gimana? Tapi tahun kemarin jam maghrib tiba-tiba saya diantarkan, ditelepon sama Bimas dan Ustadz Kurtubi. Ada sekitar 2 kantong kecil daging yang udah hampir, ya kita bilang karena udah terlalu malam, kehujanan lalu saya nggak tahu. Kalau menurut Ustadz Kurtubi udah kurang bagus. Nah, ya saya panggil anak-anak, ada hansip saya, ada anak-anak untuk segera dibagikan. Karena jangan sampai daging itu baru tahun itu. oh berarti tahun itu ada Baru tahun mungkin itu. karena kelamaan ya Pak RT. Itu daging dari Pagi saya nggak tahu dia motong di mana, yang jelas maghrib kok tiba-tiba diantarin ke rumah saya. Sayanya juga lagi ngurusin di sini.
Oh, maksudnya ini Pak RT daging dari DP sendiri berarti ya? Daging dari DP Itu yang tahun lalu Pak? tahun lalu. Tapi saya nggak tahu itu DP motongnya di mana. Tiba-tiba Ustadz Kutubing nganterin ke saya, dan itu saya suruh bagian. Saya langsung panggil ansip keamanan di sini untuk membagikan sama orang Karang Tengah. Silakan itu semua. Tapi memang tiap tahun sendiri gimana Pak? Nah, yang soal seperti Tapi singgung Saya nggak pernah nggak pernah bawa-bawa politik. Boleh dilihat dari masjid ini, khotib pun walaupun Pak Anies ada di lingkungan saya nggak pernah bicara khotib ini untuk bicara politik. Boleh ditanya jamaah. Jadi saya ini menciptakan ini bersih. Bahkan saya pernah tanya Pak Anies, Pak, karena dia sholat di sini terus, Pak, Bapak mau jadi khotib di sini? Pak, saya jadi ini aja, nggak mau dicampuri. Itu kata beliau. Selesai berarti dalam bahasa sederhananya beliau tidak menginginkan masjid ini jadi ajan politik. Tapi memang Oke, Mami, tadi mediasinya gimana Mami? Tadi mediasinya ya, kalian mungkin teman-teman udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. depan HP dong, Jelaskan turunan lagi. kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain. Karena memang sebelumnya kan ketika saya live memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sapinya itu diangkat gitu. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu loh Mas. Maksud saya seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain, semua untuk warga di sini. Niat saya tuh baik loh, niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun, 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi. Itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang,
bertetangga apa di captionnya mana IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi. Kenapa nyolek Panis? Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini. Apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami tuh nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan tadi sama Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuman bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang mau videokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang pengen disampaikan sama Mami sendiri? Terakhir Mam. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya. Tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting. Jadi bukan dititip sehari 2 hari. Dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, ada sapi yang udah siap, udah tinggal kita bagi-bagi dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Biasanya emang berarti tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak. Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya
Tar dulu, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu deket sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Punya Pak RT katanya. Hah? Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi gitu. Kata versi dia. Bisa tadi kan dia ngomong. Dengar. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga kan? Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Gimana Mi? Mi, sang soal 1 juta.